Ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ibu-ibu yang kami muliakan, yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, langkah awal bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada petang Jumat yang mulia ini. Allah kembalikan, kumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah. Dan lagi-lagi tentunya ibu-ibu di sini merupakan orang-orang pilihan Allah yang tidak semua Allah pilih. Jadi sempatkan waktu untuk bersyukur, Bu. Sebanyak apapun problem kita di luar sana, mau itu problem dalam rumah tangga, dengan anak, orang tua, mertua, kerabat, tetangga, yang namanya ujian, masalah tidak akan lepas dari kehidupan kita pastinya. Karena memang dunia ini penjara bagi orang muslimin dan surga bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan dunia ini memang tempatnya ujian. Istirahat itu nanti di surganya Allah. Jadi ketika capek kehidupan di luar, salah satu obat tentunya tempat yang penuh dengan keberkahan ini, Bu. Lagi-lagi berulang kali kami sampaikan kata Rasulullah, barang siapa yang berkumpul dalam suatu majelis yang padanya membaca kitab Allah, mengingat Allah, Allah akan turunkan sakinah dan rahmat. Sakinah kebahagiaan, rahmat kasih sayangnya Allah. Sebanyak apapun problem kita di luar sana, datang ke tempat ini, sekurang-kurangnya kalau belum solusi yang Allah kasih, setidaknya ketenangan hati. Benar gak, Bu? Jadi lagi-lagi bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu di sini merupakan orang-orang pilihan Allah yang tidak semua orang pilih. Banyak di luar sana kaum kerabat, tetangga, saudara kita ingin sekali kumpul di dalam majelis, tapi mungkin mereka tidak Allah kasih kesehatan. Banyak di antara saudara kita yang mungkin hari ini tengah baring di rumah sakit, tengah menghadapi penyakitnya di rumah, ingin sekali hati berkumpul dengan kaum kerabat, tapi Allah tidak kasih kesehatan. Dan banyak juga di luar sana yang ingin sekali kumpul di majelis, tapi Allah tidak kasih kesempatan. Entah itu memang karena kesibukan dunia, entah itu memang tidak ada izin dari suami. Namun ibu-ibu di sini Allah pilih untuk hadir di taman surga ini, yang mana para malaikat hadir. Insya Allah salah satu tempat diijabahnya doa. Nah, itu banyak fadilahnya, Bu, ya. Selain di dalam majelis dan juga petang Jumat, yang mana kata Rasulullah ada doa yang diijabah di petang Jumat ini. Jadi perbanyak doa. Dari rumah ibu-ibu niat datang ke majelis, sampai di Masjidil Hufaz, cari saf ternyaman kita, ya, mau di depan mau di belakang sama, yang penting jangan tidur. Nah, Bu, ya, nyampe di sini perbanyak doa. Doa sebanyak-banyaknya, minta sama Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, Bu. Allah bisa menciptakan realitas dari kemustahilan. Jadi minta semua kepada Allah. Kebahagiaan dalam rumah tangga, ketenangan dalam kehidupan kita, anak yang solih dan solihah, minta sebanyak mungkin kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Jadi salah satu hal yang tidak pernah dibatasi doa inilah, Bu, ya. Dan Allah sangat bangga kepada hambanya yang mau meminta. Nah, ingat, datang ke tempat ini, cari tempat duduk yang ternyaman kita. Sebelum dimulai Al-Kahfi, perbanyak zikir, perbanyak doa, ya. Usahain, Bu, ketika hadir di majelis, mau itu di Masjidil Hufaz ataupun majelis di luar sana, ketika hadir di majelis, tinggalkan dulu urusan dunia. Ya, Bu, ya. Cerita belanja ke pasar nanti pas di luar. Nah, cerita problem anak yang tak mau diurus nanti di luar. Jadi urusan-urusan dunia ketika hadir di majelis tinggalkan dulu. Perbanyak doa, perbanyak zikir kepada Allah.
Jadi lagi-lagi syukur kita kepada Allah, Allah pilih kita salah satu yang hadir di taman surga. Kalaupun tadinya Bu, dari tadi malam sudah niat ingin hadir ke majelisnya Ustazah Oki di Masjidil Hufaz, sudah niat banget tuh entah dari pekan kemarin, tapi tiba-tiba misalnya belum sempat datang ke tempat ini, Allah kasih musibah, itu sudah Allah catat sebagai pahala yang sangat besar. Begitu Islam itu sangat memuliakan dan meninggikan derajat dalam ibadah Bu. Ketika kita berniat baik, belum kita laksanakan, di situ Allah sudah catat. Tapi sebaliknya, ketika kita berniat jahat, misalnya, habis masak ini mampirlah ke tetangga sebelah, kabarnya ada berita baru misalnya, akhirnya nggak jadi, bergunjing ya, ataupun membicarakan aib orang lain, akhirnya nggak jadi. Tapi sudah terniat nih, Allah tidak catat dosanya Bu. Tapi beda sebaliknya, kebaikan yang sudah terniat dan belum terlaksana, itu Allah sudah catat pahalanya. Begitu kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Dan pun kalau seandainya kita tidak tahu ya Bu ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang namanya kematian itu tidak ada yang tahu. Yang pasti adalah semua kembali kepada Allah. Ketika kontrak kita habis bersama Allah, Allah panggil. Mau tua, muda, kalau sudah datang masanya kepada kita, tidak ada penundaan dan tidak ada penambahan waktu. Jadi kita tidak tahu, entah majelis ini majelis terakhir kita Bu. Mungkin bisa jadi majelis pertemuan ini pertemuan terakhir kita. Bisa jadi pulang dari sini Allah panggil kita. Semuanya itu bisa terjadi. Namun ketika kita berada di majelis dan meninggalkan majelis itu dan Allah panggil kita, insya Allah fisabilillah, di jalan Allah. Jadi itu pentingnya Bu, kita umat muslim ini memperhatikan keberadaan kita. Lagi-lagi yang kita takutkan, na'udzubillah, ketika datang malaikat Israel panggil kita, jangan sampai kita berada di tempat yang tidak baik. Betapa banyak yang Ibu lihat di media sosial, banyak orang yang wafat di tempat yang tidak baik. Sebaliknya, betapa banyak orang yang wafat, ada yang dalam keadaan sholat, ada yang dalam keadaan mengaji. Dan tentunya kata para ulama, bagaimana cara kamu hidup, seperti itulah cara kamu akan dimatikan. Jadi apa kebiasaan kita, itulah nanti yang akan menjadi tanda-tanda kewafatan kita. Kalau hari ini kita membiasakan diri berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan yang baik-baik, insya Allah Allah panggil dalam keadaan berzikir kepadanya. Tapi kalau hari ini kebiasaan kita sudah tidak baik, na'udzubillah, menggunjing orang, mengurusi hidup orang, memfitnah orang, bisa jadi Allah wafatkan kita ketika kita dalam melakukan dosa tersebut. Na'udzubillah. Nah, jadi ingat Bu, lagi-lagi bagaimana cara kita hidup, seperti itulah nanti cara kita akan diwafatkan. Nah, ini kata Rasulullah SAW, ya, kata para ulama. Jadi ya mudah-mudahan hari-hari kita mulai dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya Bu ya. Tinggalkan hal-hal yang tidak baik tentunya. Salawat dan salam tak kunjung padam yang kita kirimkan buat proklamator Islam, huwa akhirul anbiya wa imamur rasul akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lagi-lagi kami ingatkan kepada ibu-ibu pemberitahuan yang sudah dikhabarkan tadi ya Bu ya. Nanti tanggal 23 kita ada acara haflah ataupun wisuda santri Masjidil Hufaz bil Lughah yang sudah menyelesaikan program bahasa Arabnya, dan juga sekalian di malamnya akan ada tausiah dari Abi Maki, itu seputar masih dalam suasana maulid. Nah, jadi ibu-ibu nanti yang berkesempatan ajak suaminya, ajak kerabatnya hadir di majelis yang mulia. Insya Allah bisa jadi Bu, kehadiran kita di tempat yang mulia, kehadiran kita di tempat yang penuh dengan keberkahan, bisa jadi dari situ Allah mulai merubah kehidupan kita.
Karena kebaikan Allah itu banyak, Bu. Tentunya bukan hanya dari segi keuangan saja, finansial saja, ya, faktor ekonomi saja, tidak. Tapi ketenangan dalam kekeluargaan itu kebaikan yang semua orang pastinya ingin. Jadi bisa jadi ibu datang ke majelis ini salah satu alasan Allah merubah kehidupan kita, Bu. Jadi mulai dari diri kitanya. Nah, ibu-ibu nanti yang berkesempatan hadir, silahkan hadir, ya, ajak kaum kerabat tetangganya, kita ramaikan bukti dan tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kami mohon maaf ya, Bu, lagi-lagi mungkin yang aktif hadir udah bosan kali ya. Pengennya Ustazah Oki, Ustazah Lydia lagi yang muncul gitu. Gitu nggak, Bu? Alhamdulillah ya, Bu. Karena ya kita memahami ya, Bu, ya, beliau kesibukannya, dakwanya, tentunya setiap waktu beliau itu yang kami lihat itu semuanya dakwah, Bu, ya. Dan alhamdulillah beliau menyempatkan kajian, memfasilitasi tempat untuk kita di sore Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Di sore Jumat yang mulia ini beliau sempatkan, ya, hadir juga untuk kita bersama di sini. Insya Allah sebentar lagi juga beliau akan membersamai kita. Nah, mudah-mudahan apa-apa yang kami sampaikan nanti bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan ibu-ibu tidak bosan ya, Bu, ya. Alhamdulillah pada sore menjelang malam ini kami sedikit ingin membahas terkait syafaatnya Quran. Mungkin kita sudah sering mendengar hal ini ya, Bu, ya. Ramadan berapa lama lagi, Bu? Tinggal berapa bulan? 5 bulan ya, Bu, ya. 4 November, Desember, Januari, Februari, Maret. Di bulan Maret ya, Bu. Nah, tinggal lebih kurang 5 bulan lagi. Tentunya ini nggak berasa, Bu, ya. Nah, dengan hitungan hari, ya, setiap pekan Jumat berganti Jumat, nanti tiba-tiba udah hamil 1 Ramadan aja, ya. Nah, jadi perbanyak doa. Karena para ulama, Bu, menganjurkan bahwa para sahabat, para ulama terdahulu, mereka mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan itu jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan. Mempersiapkan dengan apa? Tentunya dengan amal kebaikan, dengan pembiasaan, salah satunya qiraatul Quran. Karena, Bu, kadang kita, ya, pas hamil Ramadan itu banyak sekali listnya, ya, banyak rencananya. Bismillah, Ramadan ini hatam 10 kali hatam, misalnya, ya. Atau minimal Bismillah 1 kali Ramadan ini semoga minimal hatam sekali, mudah-mudahan. Tapi kadang, ya, di pertengahan jalan Ramadan itu ada aja yang menghambat. Benar nggak, Bu? Di awal Ramadan dengan di akhir Ramadan kadang di situ yang imannya 100%. Di pertengahan mulai itu, ya, masjid mulai sepi, ya. Nah, nanti di akhir-akhir baru ramai lagi. Ya, padahal, Bu, tentunya Ramadan ini bulan yang istimewa, yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang lainnya, yang mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Jadi kalau tanpa pembiasaan tidak akan bisa. Kalau hanya rencana list dalam hamil 1 Ramadan, mudah-mudahan nanti hatam 10 kali hatam, tidak akan bisa. Di hari-hari ini nggak pernah baca Quran. Pas Ramadan merencanakan 10 kali hatam. Wallahu a'lam, Bu. Kalau memang Allah kasih hidayah mungkin. Nah, itu kalau tanpa pembiasaan tidak akan mampu, Bu. Jadi ini kita hamil 5 bulan Ramadan, ya. Tinggal 5 bulan, tidak sampai setengah tahun istilahnya. Doa kita yang pertama tentunya Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan tahun depan, agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita, dan tentunya mulai pembiasaannya dari sekarang ya, Bu, ya. Nah, yang kami tekankan di sini terutama qiraatul Qur'annya, membaca Al-Quran. Nah, dalam 1 hari itu berapa juz, Bu, tilawahnya? Kok diam, Bu?
ada yang 1 halaman, ada yang 1 lembar, ada yang 1 juz ya. Ada yang masih rencana, tapi nggak apa-apa ya. Hadir di majelis ini insya Allah menjadi pengingat. Anggaplah sebelum-sebelumnya lupa. Kalau dulu para sahabat Rasulullah katakan, di zaman para sahabat dulu menggemah ayat Al-Quran seperti layaknya lebah. Di mana-mana bacaan Quran di dalam rumah mereka. Tapi kalau zaman sekarang, itu jarang kita temui ya Bu ya. Mungkin di zaman ibu-ibu dulunya maghrib mengaji itu masih. Bener gak Bu? Rindu gak Bu dengan masa-masa dulu? Rindu. Maghrib mengaji, orang tua pasti ngelarang untuk nonton TV itu tidak boleh. Maghrib itu waktunya mengaji. Tapi sekarang ya sungguh perubahan zaman yang membuat semua ini. Tapi lagi-lagi peran ibu lah di sini yang sangat dibutuhkan. Persiapan kita di sini tentunya pembiasaan dalam qiraatul Quran. Setidaknya Bu, sekurang-kurangnya 1 hari itu 1 ayat. Biasakan dulu. Jangan langsung ngegas. Biasanya habis ini tuh termotivasi tuh. Bismillah kata ustazah tadi kita pembiasaan baca Quran. Ba'da maghrib langsung buka Quran, stopnya Isya. Ba'da Isya lanjut lagi untuk mencapai targetnya mungkin 2 juz. Besok pagi lemah lagi. Kadang biasanya seperti itu ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu. Memang itu sifatnya iman. Turun karena kemaksiatan, naik karena ketaatan. Itu pentingnya kita taklim untuk charger, untuk ngecas iman kita. Ya. Jadi kalau yang Rasulullah katakan juga bahwa sebaik-baiknya amal itu yang sedikit tapi istiqomah. Jangan di awal kita ngegas ya, saking termotivasinya nggak ada Quran aja semalaman ini, malam ini aja gitu kan. Nah jangan sampai, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ba'da maghrib mungkin 1 ayat, ba'da isya 1 ayat, dapat 5 ayat dalam sehari semalam. Nanti ditingkatkan lagi 1 halaman, 1 halaman, 1 lembar, 1 lembar, setengah juz, 1 juz. Pelan-pelan ya. Itu yang Rasulullah cintai, istiqomah walaupun sedikit. Nah ingat Bu ya, ini persiapan untuk Ramadan kita. Karena tidak akan mampu kita tanpa pembiasaan. Kalau hanya rencana ke rencana saja, wallahu alam ya akan terlaksana. Jadi biasakan dari sekarang. Lagi-lagi banyak kemuliaan Quran tentunya Bu ya. Hidup tanpa Allah, hidup tanpa Al-Quran, sia-sia kita diciptakan. Jadi mulai pelan-pelan kita mengenali Quran. Mungkin dulunya jangankan untuk taklim, belajar ilmu agama, mengaji aja susah zaman dulu misalnya ya Bu ya. Tapi sekarang Allah bukakan nih pintu hati ibu-ibu datang ke majelis. Sebagian ibu-ibu di sini ikut halaqah Quran di Maskanul Hufaz, bahkan dari 0. 3 tahun yang lalu saya membersamai Ummahat Parigi ini Bu, yang mereka juga banyak yang belum bisa baca Quran. Namun karena keistiqomahannya pelan-pelan, hari ini yang istiqomah alhamdulillah sudah bisa baca Quran. Lagi-lagi jangan tanamkan gengsi dalam diri kita. Jangan malu. Malu di hadapan manusia apa yang kita dapat. Malu di hadapan Allah tinggal penyesalan. Jadi kalau sekiranya hari ini kita memang belum bisa untuk mengaji, banyak guru, banyak masjid yang bisa didatengin, banyak tempat belajar, tidak ada yang terlambat. Semua berhak mendapatkan hidayah Allah selagi hayat masih dikandung badan. Belajar itu tidak dibatasin Bu. Belajar itu bukan hanya untuk anak-anak kita di pesantren saja. Kata Rasulullah, "Uslubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi ingat Bu, jangan ada kata gengsi, jangan ada kata malu. Gengsi kita di dunia tidak akan mendapatkan apa-apa. Gengsi kita di akhirat, penyesalan yang kita dapatkan ya. Nah, jadi lagi-lagi pembiasaan pembacaan Quran dalam setiap waktu kita ya Bu ya. Nah, mungkin untuk sore ini demikian dulu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan di lain waktu ya Bu ya. Alhamdulillah Ummah Oki sudah datang
insya Allah akan membersamai kita di sore ini. Setidaknya sudah dapatlah tadi beberapa yang akan diambil hikmah ya Bu ya. Insya Allah bisa diamalkan apa yang kami sampaikan, insya Allah. Paham kan Bu ya? Lagi-lagi doa kita hamil 5 bulan Ramadan ini, semoga Allah panjangkan umur kita untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Dan mulai dari sekarang pembiasaan qiraatul Quran kita, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, kata Rasulullah. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Insya Allah kelak menjadi syafaat bagi kita dan keluarga kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita di sini Allah cintai dengan Al-Quran, Allah istiqomahkan dengan Al-Quran, Allah jadikan anak cucu keturunan kita ahlul Quran, yang mendakwakan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ingin anak penghafal Al-Quran Bu? Ingin anak penghafal Quran Bu? Mau, mulai dari diri kita dulu Bu ya. Kita berikan contoh yang baik, insya Allah Allah pasti akan ijabah doa-doa kita. Ketika satu rumah sudah dihiasi dengan Al-Quran, di situ Allah akan turunkan kebahagiaan untuk orang-orang seisi rumah itu. Jadi lagi-lagi jangan sampai Al-Quran menjadi debu di rumah kita. Bahkan sudah berdebu tak pernah dibuka, na'udzubillah, jangan sampai Bu. Mudah linnas petunjuk kita. Kalau tanpa Al-Quran kita tidak akan bisa menjalankan kehidupan ini. Lagi-lagi mulai dari diri kitanya. Kalau sekiranya ingin anak kita menjadi penghafal Al-Quran, Allah muliakan malaikat Jibril dengan Ruhul Kudus karena Al-Quran. Allah muliakan kota Mekah dan kota Madinah karena Al-Quran. Allah muliakan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya karena Al-Quran. Begitu mulianya Al-Quran, jadi jangan tinggalkan setiap harinya, walaupun itu hanya satu ayat. Paham ya Bu ya? Dan mudah-mudahan setiap ayat yang kita baca, Allah sampaikan untuk para keluarga kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, dan kaum kerabat kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Di mana ada kurangnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ibu, teman-teman semuanya. Ada dua nggak sayang ini ya? Sama power bank. Teman-teman minta power bank sama ini tripod ya. Sebelumnya mau minta power bank sama tripod ya teman-teman ya, teman-teman panitia. Sebentar ya Bu. Ini lagi tripodnya sayang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu sehat, teman-teman sehat semuanya? Masya Allah. Kalian sudah baca surah Al-Kahfi bersama-sama ya teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi setelah Jumat kemarin tidak ada pertemuan dikarenakan saya baru kembali ke Indonesia dari Mesir dan Jordan di hari Jumat malam, ibu-ibu sekalian. Dan sekarang kita bertemu lagi dan kita masih membahas tema-tema seputar keseharian. Ibu-ibu dengar berita tentang Palestina? Oke. Apa yang ibu-ibu dan teman-teman semua lakukan ketika mendengar pemberitaan tersebut? Berdoa, kemudian
memberikan harta, sedikit harta? Baik, setidaknya kita menunjukkan kepedulian kita, teman-teman sekalian. Kepedulian kita terhadap Palestina dengan, kalau teman-teman punya sosial media, teman-teman bisa menulis sesuatu atau memposting sesuatu yang menunjukkan bagaimana teman-teman adalah orang-orang yang mendukung Palestina, sehingga teman-teman Palestina kita tidak berrasa seorang diri. Baik, langsung saja hari ini tema kita adalah tanda orang fasik. Teman-teman, apakah yang dimaksud dengan fasik? Pernah dengar nggak? Orang fasik, orang fasik. Apa yang disebut? Apa makna dari fasik? Fasik itu sebenarnya adalah keluar dari sesuatu. Secara etimologi, arti fasik adalah keluar dari sesuatu. Apa maknanya? Apa maksudnya? Baik, hari ini kita membahas tentang fasik supaya kita tahu bahwa ternyata mungkin dalam kehidupan kita pernah melakukan perbuatan fasik itu, atau mungkin kita mendekati, atau ada orang-orang sekitar kita yang berbuat fasik. Selama ini mungkin kita familiar dengan kata munafik, betul ya Bu ya? Kemudian kita familiar dengan kata murtad, perbuatan dosa besar, dosa kecil. Dan kita sering dengan kata-kata fasik, tapi kita tidak tahu apa makna dari fasik. Maka hari ini kita membahas mengenai ciri-ciri orang-orang fasik. Baik teman-teman sekalian, orang-orang fasik adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak bertaubat dari dosa-dosa besar tersebut. Itu orang fasik. Jadi kalau kita menyebutkan fasik berarti orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dia tidak bertaubat dari dosa-dosa besar itu. Atau orang fasik adalah orang yang melakukan dosa kecil terus-menerus. Kenapa orang yang melakukan dosa kecil terus-menerus kita sebut sebagai orang yang fasik? Dikarenakan tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus. Karena ketika dosa kecil dilakukan terus-menerus akan jadi dosa besar. Jadi kalau kita membahas mengenai orang fasik adalah orang yang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat dari dosa tersebut. Atau orang yang melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Karena dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus maka akan menjadi dosa besar. Atau orang fasik juga adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasik adalah orang yang melakukan dosa besar dan tidak bertobat kepada Allah, orang yang melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Karena dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus menjadi dosa besar, dan fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai orang fasik. Nah, ada yang tahu sebelumnya arti dari fasik? Itu artinya ya. Baik, sekarang kita lihat teman-teman sekalian dalam surah An-Nur ayat ke-4. Ini gambaran, salah satu gambaran dari orang fasik. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 4. Apa perilaku yang dilakukan oleh orang fasik? Salah satu contohnya dalam surah An-Nur ayat ke-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladhina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dalam surah An-Nur ayat 4 tadi kita mendengar ada kata fasik di tengah-tengah kalimat tersebut. Apa arti dari surah An-Nur ayat 4 yang saya baca barusan? Perbuatan fasik salah satunya. Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu dengan 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian bahwa Allah menghukumi orang yang menuduh orang lain berzina, orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik berzina, orang yang menebarkan fitnah, maka disebut sebagai orang fasik. Kenapa? Bukan karena orang tersebut melakukan dosa kecil terus-menerus, namun menuduh wanita baik-baik berzina menurut surah An-Nur ayat ke-4 ini adalah sebuah perbuatan dosa
besar. Oleh karena itu dikategorikan dosa besar ini sebagai perbuatan fasik, yaitu menuduh wanita baik-baik berzina tanpa adanya bukti apapun, menebarkan fitnah. Sering terjadi di masyarakat kita menebarkan fitnah. Sama seperti ketika di zamannya Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah istri tercintanya Nabi juga pernah dituduh berselingkuh. Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, kecintaannya Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah dituduh berselingkuh ya oleh seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, dan juga orang yang fasik karena melakukan sebuah perbuatan dosa besar. Jadi menuduh orang, menyebarkan fitnah tanpa adanya bukti-bukti tertentu. Apalagi dalam hal ini salah satu contoh fitnahnya adalah menuduh wanita baik-baik berzina bagian dari fasik. Jadi teman-teman sekalian, orang-orang fasik termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang munafik dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kita sudah tahu tadi makna dari fasik. Kemudian kita sudah tahu salah satu contoh dari fasik. Termasuk orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang munafik dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi otomatis orang munafik pasti orang yang fasik. Orang yang keluar dari agama Allah atau orang yang kafir adalah orang yang juga fasik, murtad, orang yang fasik. Kenapa? Karena orang-orang ini keluar dari ketaatan kepada Allah SWT. Orang yang melakukan dosa besar dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Sementara definisi dari fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah, salah satu definisinya, ya kan? Tadi yang saya bahas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati iblis dengan apa? Dengan fasik. Teman-teman lihat dalam suratul Kahf, surah Al-Kahfi ayat ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Kecuali iblis. Iblis ini adalah makhluk Allah yang tidak mau bersujud. Iblis adalah termasuk dari golongan jin dalam suratul Kahf. Dan iblis ini berbuat fasik terhadap perintah Tuhannya. Iblis tidak mau taat kepada perintah Tuhannya. Maka sifat iblis ini adalah fasik salah satunya. Jadi maksud dari sifat fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah dan tidak mau mengikuti perintah Allah. Itu fasik. Oke. Baik teman-teman sekalian, ternyata fasik ini terbagi jadi dua. Fasik terbagi jadi dua. Pertama fasik besar, yaitu kufur kepada Allah SWT, dan ada fasik kecil. Fasik terbagi jadi dua, ada fasik besar, ada fasik kecil. Fasik besar atau fasik akbar, teman-teman lihat dalam surah As-Sajdah. Kalau teman-teman punya Quran atau di handphonenya ada aplikasi Quran, teman-teman buka surah As-Sajdah ayat ke-18 sampai ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Amma alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa amma alladhina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun." Dalam surah As-Sajdah ayat 18 sampai ayat 20, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang fasik. Apa itu? Apakah orang-orang beriman itu, kata Allah, sama dengan orang-orang fasik? Sama atau enggak, teman-teman semua? Mereka tidak sama, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 18 sampai 20. Adapun orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengerjakan amal salih. Bagi mereka Allah sediakan syurga jannah di tempat kediaman sebagai pahala atas apapun yang telah mereka kerjakan. Itu orang-orang beriman. Kemudian Allah menerangkan lagi, dan adapun orang-orang yang fasik, fasik akbar maksudnya di sini fasik yang besar, yaitu orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, tempat mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali orang-orang ini hendak keluar daripadanya, mereka akan dikembalikan lagi ke dalam neraka jahanam tersebut dan dikatakan, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu dustakan. Kan ada jenis orang-orang di muka bumi ini, dosa saya ya dosa saya, kamu gak usah ikut campur, saya gak takut kok masuk neraka jahanam. Ada ya bu, orang-orang yang dengan penuh kesombongan mengatakan, saya gak takut dengan neraka, itu urusan nanti, urusan saya, kamu gak usah ikut campur, saya buat maksiat itu urusan saya juga gak takut sama neraka. Ada orang yang begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu dustakan atau kamu olok-olok ya, kamu permainkan, kamu mudah-mudahkan. Jadi di dalam surah As-Sajdah ayat 18 sampai ayat 20, Allah Subhanahu wa taala menerangkan
tentang fasik akbar. Tadi saya katakan fasik itu terbagi menjadi dua, ada fasik besar, fasik akbar, ada fasik kecil. Fasik akbar adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fasik akbar yang diterangkan oleh Allah dalam surah As-Sajdah ayat 18 sampai ayat 20. Itu fasik akbar, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna fasik akbar adalah kekafiran, fasik akbar. Ya. Dan Allah memberikan ancaman atau hukuman berupa neraka yang abadi, ya, neraka jahanam yang abadi. Bagaimana dengan fasik kecil? Kalau fasik akbar tidak beriman kepada Allah, Allah berikan neraka jahanam. Bagaimana dengan fasik kecil? Fasik kecil ini tidak sampai kepada derajat kekafiran, tidak. Tapi fasik kecil ini maknanya adalah perbuatan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar tidak masuk sampai derajat kekafiran, tapi dia melakukan dosa-dosa besar yang juga ancamannya juga sangat dahsyat. Makanya teman-teman lihat dalam surah Al-Hujurat ayat ke-7. Allah menyebutkan tentang fasik lagi. Di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zayyanahu fi qulubikum wa karrahu ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyana ulaika humur rasidun." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fasik di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, dan Allah jadikan kamu benci kepada kekafiran. Allah jadikan engkau benci kepada kefasikan. Allah jadikan engkau benci kepada kemaksiatan. Dan mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus." Maka dalam surah Al-Hujurat ayat ke-7 Allah menyebutkan 3 hal. Pertama adalah kekafiran. Ini adalah fasik akbar ya teman-teman semua. Kemudian Allah menyebutkan kefasikan dan Allah menyebutkan maksiat. 3 hal. Artinya 3 hal ini berbeda. Gak sama antara kekafiran, antara kefasikan, antara maksiat. Ternyata itu berbeda. Bedanya apa? Kita lihat teman-teman semua. Ya, fasik yang disebutkan di surah Al-Hujurat ayat 7 adalah fasik kecil. Yang berbeda dengan kekafiran. Kekafiran tadi fasik besar, oke? Fasik kecil ini apa? Adalah pelaku dosa-dosa besar. Ini fasik kecil, pelaku dosa-dosa besar. Dosa besar itu apa saja teman-teman semua? Kalian tahu? Termasuk dosa-dosa besar? Minum khamar itu dosa besar. Mengkonsumsi makanan yang diharamkan, berzina, mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari dosa-dosa besar, ya. Namun mereka tidak menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah berarti sudah sampai pada derajat kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa perbedaannya antara fasik besar dan fasik yang kecil? Kalau fasik besar, ya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara bertaubatnya? Bertaubatnya adalah dengan 2 kalimat syahadat. Betul? Ya, dan diucapkannya sebelum wafat. Kalau sudah wafat ya nggak bisa lagi, fasik besar. Sebelum saya lanjutkan tentang ini, saya mau cerita sedikit boleh ya Bu? Kemarin saya pergi ke Mesir dan saya menuju bersama dengan anak-anak, bersama dengan Maryam, menuju ke museum yang ada Firaunnya. Kemudian saya di dalam ruangan itu penuh sekali Firaun ya, yang di kaca gitu. Jadi Firaunnya sudah dimumikan dan di kaca-kaca gitu, suasananya gelap. Kemudian saya berdoa, kata Maryam, Umah ini berdoa untuk apa sih? Karena Firaun sudah pasti jelas-jelas masuk ke neraka jahanam katanya. Mau doa apa? Biasa kita kan kalau kita ke kubur, kita berdoa kan? Doanya apa? Ya Allah ampunilah dia, ya Allah masukkanlah dia ke dalam syurgamu, ya Allah lapangkanlah kuburnya, terangkan kuburnya. Kan kita biasanya doa-doa lah untuk para mayit. Kata Maryam, Umah doain Firaun apa sih? Katanya. Kira-kira saya doa apa Bu? Kata Maryam, kan udah jelas-jelas Firaun ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fasik besar, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masih didoain? Emangnya doanya mustajab, orangnya udah enggak ada kok. Apa yang saya doa Bu? Saya pikir Bu, saya bilang gini, Maryam, Umar tuh takut di sini mungkin banyak jin-jinnya kali ya. Jadi Umar bacanya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, mengusir para jin-jin yang mungkin ada yang kita nggak lihat gitu. Karena suasananya kan suram gitu ya. Jadi bukan mendoakan agar Firaun ini selamat dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jelas-jelas Firaun melakukan sebuah dosa atau melakukan sebuah kekafiran fasik besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi qomat hamid di situ bukan berarti mendoakan Firaun agar
masuk syurganya Allah atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi melainkan Muhammad Kamil untuk melindungi diri dari gangguan para jin yang wallahu a'lam, karena tempat itu begitu gelap dan saya agak takut di situ, jadi kita baca-baca doa. Jadi itu sekedar intermezzo ya untuk teman-teman semua. Jadi kembali lagi kepada pembagian fasik teman-teman sekarang. Ada fasik besar, ada fasik kecil. Ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Orang-orang yang melakukan fasik besar atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cara dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah adalah dengan 2 kalimat syahadat sebelum wafatnya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sesudah dia kembali kepada Allah, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, betul? Para jemaah bertanya, bagaimana, apa yang harus saya lakukan kepada ibu saya yang tidak beriman kepada Allah, sudah meninggal dunia? Apa yang harus saya lakukan? Nggak bisa, nggak ada apa-apa lagi yang kita bisa lakukan, sudah selesai. Kita nggak bisa mendoakan apapun. Beda kalau orang yang sudah wafat tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beristighfar untuknya. Dan orang tersebut mengatakan, ya Allah, kenapa aku naik derajat tingkat surga berikutnya, kenapa naik lagi? Maka disebutkan sebab istighfar dari anak-anakmu bermanfaat. Dosa amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak-anak yang saleh bermanfaat. Tapi kalau udah nggak beriman kepada Allah, nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Baik. Sedangkan untuk perbuatan fasik, ya fasik yang tadi melakukan dosa-dosa besar, fasik kecil tadi, maka cara bertobatnya apa? Adalah pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga sebelum dia wafat. Ya, bertobat kepada Allah. Karena dosa atau fasik yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan dosa besar ini, ya, itu berdasarkan karena dia menuruti godaan hawa nafsunya. Dan Allah masih mengharapkan agar dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia masih beriman kepada Allah. Ya, Allah menginginkan agar orang ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Sering kita ulang-ulang, taubatan nasuha adalah berhenti melakukan maksiat tersebut, menyesal dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya di masa lalu. Itu taubatan nasuha. Taubatan nasuha, ciri-cirinya dia berhenti, dia menyesal, dan dia melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahannya masa lalu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang paling benci Nabi, ingin membunuh Nabi, membunuh bayi perempuannya hidup-hidup. Namun ketika masuk Islam, maka beliau melakukan taubatan nasuha dengan cara berhenti dari perbuatan buruknya, kemudian menyesal dan melakukan kebaikan untuk kejayaan Islam, untuk menutupi kesalahannya di masa lalu, sehingga Umar bin Khattab di akhir hidupnya dimuliakan dengan jenazahnya atau kuburnya bersebelahan dengan kubur Nabi Muhammad SAW. Teman-teman lihat dalam surah Asy-Syura ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at." Dialah yang menerima taubat para hambanya. Allah lah yang memaafkan kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu mengenai fasik artinya apa, kemudian contoh-contoh perbuatannya seperti apa, dan pembagian fasik besar dan fasik kecil juga seperti apa. Kata-kata fasik teman-teman bisa temui juga dalam surah Al-An'am ayat ke-49. Dalam surah Al-An'am ayat 49 teman-teman menemukan juga kata fasik. Apa kata Allah? Allah SWT berfirman yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpakan azab kepada mereka karena mereka selalu berbuat fasik, selalu berbuat dosa-dosa besar atau dosa kecil yang terus-menerus diulang-ulang, atau dosa yang tidak taat kepada Allah SWT. Balasan Allah adalah mereka ditimpakan azab dalam surah Al-An'am ayat ke-49. Berikutnya teman-teman semua, juga teman-teman bisa temukan kata fasik dalam surah Al-Hasyr ayat ke-19. Surah Al-Hasyr ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Dulu ketika miskin ingat sama Allah, ketika sakit ingat sama Allah, ketika lagi susah ingat kepada Allah. Namun giliran dikasih kaya, dikasih popularitas, dikasih kebahagiaan, dikasih berbagai macam kebaikan-kebaikan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegur dengan kalimat, janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semua, selain kita sudah mengenal tentang makna dari fasik, kemudian kita sudah tahu beberapa contoh perbuatannya, dan kemudian kita sudah tahu pembagiannya, maka ada beberapa ciri-ciri orang-orang yang fasik yang harus kita ketahui. Ciri-ciri fasik yang pertama adalah orang ini sangat suka merusak janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih janji kita kepada Allah?
apa teman-teman semua? Janji kita kepada Allah apa? Dulu sebelum kita masuk ke alam dunia, masuk ke alam rahim. Sebelum masuk ke alam rahim ada alam ruh. Pada saat berada di alam ruh, kita berjanji kepada Allah. Apa janji kita? Alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidana, iya ya Allah, benar ya Allah, kami bersaksi Engkau lah Tuhan kami ya Allah. Artinya, dengan kata lain, Engkau Tuhan kami ya Allah, kami akan beribadah kepadamu, hanya kepadamu ya Allah. Kami hanya bergantung hanya padamu, bertawakal hanya kepadamu, hanya bersandar kepadamu ya Allah, tidak mensekutukanmu, itu artinya. Jadi orang-orang fasik, ciri-cirinya adalah mereka merusak janji mereka kepada Allah ketika mereka berada dalam alam ruh. Ketika kita berada dalam alam ruh, kita janji Engkau satu-satunya Tuhan kami ya Allah, tempat kami menyembah, tempat kami meminta pertolongan ya Allah, hanya Engkau. Namun ketika kita masuk ke alam dunia, kita lupa. Maka yang disebut sebagai merusak janji kepada Tuhan adalah janji itu apa? Tauhid. Janji kita kepada Allah itu tauhid. Kita berjanji hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian dari orang-orang yang telah hidup di dunia, maka mereka melanggar janji mereka kepada Tuhan mereka. Nyata-nyatanya mereka tidak bersandar kepada Allah, tidak minta tolong kepada Allah, takut kepada selain Allah dan sebagainya. Banyak kan teman-teman semua? Banyak nggak orang-orang yang lari daripada Allah Subhanahu wa taala? Banyak. Kemiskinan kadang-kadang membuat kekafiran teman-teman semua. Kadang-kadang orang yang hidupnya susah akhirnya dia berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Islam ini harus kaya, berusaha berikhtiar, kita bantu orang-orang lainnya. Ya, jadi ciri-ciri orang fasik, mereka merusak janji mereka kepada Allah. Janji mereka pada saat berada dalam alam ruh tentang tauhid. Kata Luqmanul Hakim dalam surah Luqman ayat ke-13, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku sayang, jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah. Perbuatan yang demikian adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Ingat, zalim ada 3. Zalim kepada Allah adalah menyekutukan Allah. Zalim kepada manusia adalah berbuat buruk kepada sesama manusia. Zalim pada diri sendiri adalah ketika kita berbuat dosa. Ketika kita berbuat maksiat, kita sedang zalim pada diri sendiri. Kita sedang jahat pada diri kita sendiri. Baik, ciri-ciri fasik yang pertama, mereka merusak janji mereka kepada Tuhan, ya kepada Allah, yaitu janji yang dimaksud di sini adalah tauhid. Kedua, ciri-ciri orang-orang yang fasik, teman-teman semua, adalah memutuskan sesuatu yang diperintah Allah untuk disambungkan. Apa maknanya? Maksudnya orang-orang ini suka memutus tali silaturahmi. Orang-orang ini suka merampas hak-hak orang. Orang-orang ini memusuhi kaum mukmin, ya, memusuhi orang-orang beriman. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk disambung. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Tapi engkau putus tali silaturahmi, engkau putus hubungan persaudaraan, engkau tebarkan kebencian, engkau memusuhi orang-orang yang beriman. Ini orang-orang yang fasik. Teman-teman, kalau kita punya teman-teman yang saleh, teman-teman dekati, karena orang itu akan menolong teman-teman semua. Ya enggak? Menolongnya enggak hanya di dunia, Allah, sampai akhirat nanti. Orang-orang yang saleh itu jaga betul-betul teman-teman semua. Orang-orang saleh itu mencintai kita karena Allah. Dia bukan mencintai kita karena kita punya uang, karena kita hebat. Terus kalau kita miskin dia jauhi kita misalnya. Makanya dikatakan sahabat yang terbaik, orang terbaik adalah lihat kalau kita lagi susah siapa yang datang sama kita. Kalau kita lagi kaya, kalau kita lagi posisinya di atas, bagai gula yang didatengin semut, banyak banget yang mau datang. Giliran teman-teman lagi sakit, lagi sedih, lagi terpuruk, siapa yang datang itulah sahabat sejati teman-teman semua. Dan orang-orang saleh itu bersahabat dengan kita karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Makanya kembali lagi ciri-ciri orang fasik, dia suka memutuskan sesuatu yang sudah Allah perintahkan untuk disambungkan. Dia putus tali silaturahmi, dia putus hubungan yang baik dengan hamba Allah lainnya. Dia menyukai untuk berbuat perpecahan, permusuhan, menebarkan kebencian. Nah, itu nggak boleh ada di diri kita. Di dalam kehidupan kita, Indonesia pengguna sosial media sangat luar biasa. Kita sering lihat bagaimana muslim dengan muslim lainnya saling menjatuhkan, saling mengolok-olok, saling merendahkan. Betul teman-teman sekalian? Dan kita bukan termasuk orang-orang yang seperti itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Sampai hati engkau hancurkan kehormatannya, sampai hati engkau mempermalukan dia. Di mana letak rasa persaudaraan dirimu? Termasuk teman-teman kita di Palestina pada saat ini, khususnya di Gaza, teman-teman semua. Bisa-bisanya ada seorang muslim yang tidak berempati, bahkan tidak peduli, atau bahkan menganggap ini sebuah masalah yang dibesar-besarkan. Bagaimana mungkin ada seorang muslim berpikir seperti itu? Ketika engkau tahu bahwa saudaramu sendiri
mengalami kesusahan, tidak harus menjadi muslim. At least engkau menjadi manusia untuk bisa berempati dan bersimpati terhadap apa yang terjadi di Palestina, di Gaza. Di zaman modern seperti sekarang masih ada penjajahan di muka bumi ini, yaitu di Palestina. Jadi teman-teman lakukan sesuatu untuk menunjukkan dukungan. Doa, sedekah, atau teman-teman posting di sosial media memberikan doa-doa dan sebagainya. Mungkin bagi kita ringan, tapi bagi mereka yang melihat, mereka merasa didukung. Sama seperti teman-teman semua. Coba kalau hal itu terjadi kepada teman-teman semua. Contoh, suatu hari ya, teman-teman mendapatkan kesedihan luar biasa. Kalau teman-teman tidak mendapatkan support, teman-teman akan merasa sendiri. Kalau teman-teman merasa sendiri, teman-teman akan merasa sangat terpuruk, betul? Tapi kalau ada orang yang memberikan dukungan, apa kabar kamu pada hari ini? Pernah nggak ibu-ibu mengalami kesedihan? Atau difitnah orang, atau mengalami keterpurukan? Kalimat orang yang mengatakan apa kabar kamu, gimana keadaannya, itu saja membuat kita merasa mendapatkan dukungan support, membuat kita merasa semangat, betul? Itu yang terjadi kepada teman-teman kita di Palestina. Setidaknya lakukan sesuatu, kalau teman-teman di sosial media lakukan sesuatu untuk menunjukkan perhatian kita, doa kita kepada teman-teman, dan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Mereka adalah orang-orang yang menjaga Masjidil Aqsa, teman-teman, masjid kita semua. Maka berikan dukungan dan doa dari teman-teman semua, dan sedekah teman-teman semua. Ketiga, ciri orang-orang fasik berikutnya adalah orang-orang yang suka berbuat jahat dan menciptakan kerusakan di muka bumi. Itu adalah orang fasik, betul, ciri-ciri orang fasik. Kenapa? Mereka tidak bersedia mematuhi perintah Allah. Islam ini rahmatan lil alamin, kasih sayang rahmat bagi semesta alam. Kita ini diutus oleh Allah, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang khalifah, memakmurkan muka bumi, mengajak perdamaian di muka bumi ini, kebaikan, kasih sayang, bukan sebaliknya. Jadi orang-orang yang melakukan kerusakan, permusuhan, itu adalah orang-orang yang fasik. Itu 3 ciri-ciri orang-orang yang fasik. Berikutnya saya akan bahas apa penyebab orang-orang melakukan kefasikan. Apa penyebab orang-orang fasik ini sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Tentu saja penyebab orang-orang yang melakukan perbuatan fasik adalah sebab kebodohan manusia itu sendiri karena mengikuti hawa nafsunya. Penyebab orang-orang fasik karena kebodohan dirinya yang memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan dirinya yang memperturutkan hawa nafsunya yang membuat dia akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersedia mematuhi perintah-perintah Allah, dia tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita kaitkan dengan Quran, karena Mas Muhammad adalah pesantren Quran dan saat ini isu yang sedang ramai dibahas adalah Palestina, Gaza khususnya, dan juga di Masjid Al-Fat adalah mereka-mereka yang dekat dengan Quran. Orang-orang yang dekat dengan Quran, orang-orang yang baca Quran, maka tentu saja mudah-mudahan dengan pertolongan dari Allah adalah orang-orang yang berusaha, kalaupun berbelok akan cepat kembali, karena dia ingat dengan ayat-ayat Quran yang dibaca ataupun yang dihafalkannya. Kadang-kadang orang berbuat fasik mungkin karena dia tidak tahu, dia tidak belajar, dia tidak mengerti ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul teman-teman semua? Maka salah satu cara supaya kita terhindar dari sifat yang fasik, atau salah satu cara agar kita bisa selamat dari sifat ini adalah mendekati Al-Quran. Dan Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, Al-Quran ditadaburi, Al-Quran dihafalkan, Al-Quran diamalkan, Al-Quran juga diajarkan. Kemudian ibu-ibu semua, teman-teman semua, apalagi yang ingin saya bahas? Hati-hati, lisan kita juga tidak boleh mudah memanggil orang dengan sebutan kafir atau memanggil orang dengan sebutan fasik. Kalau kita lihat, oh dia orang fasik, gak boleh lisan kita dengan semudah itu menjudge seseorang. Ya teman-teman semua, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari? Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kata fasik. Dia orang fasik, dia orang yang pelaku dosa besar, fasik, pelaku maksiat, dia ahli maksiat. Ya. Kita sebut dia di depan orang banyak, kita permalukan dia dengan kalimat tersebut. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kata fasik dan menuduhnya dengan kata-kata kafir, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada si penuduh jika orang yang tertuduh itu tidak seperti yang dituduhkan. Jangan mudah kita menghakimi, menjudge seseorang, kemudian kita katakan, kita panggil dengan kalimat-kalimat yang buruk. Kalau panggilan itu keliru, kalau ternyata dia bukan orang yang fasik, kalau ternyata beliau bukan orang yang kafir, maka panggilan itu akan kembali kepada si penuduh itu. Maka umat Islam ini umat yang sangat berhati-hati dalam bertingkah laku dan bertutur kata. Gak boleh kita, apalagi sekarang di sosial media, gampang bagi kita untuk merendahkan orang lain, mengolok-olok orang lain, menjudge orang lain. Itu bukan sifatnya orang-orang Islam.
Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik atau dia diam. Gak boleh kita panggil orang dengan gelar-gelar yang buruk atau panggil orang dengan kalimat-kalimat yang tadi fasik atau kafir dan sebagainya. Sebelum kau mendapatkan bukti yang nyata dan terang-terangan dia lakukan, teman-teman semua. Kita nggak boleh panggil orang dengan mudah, ya, apalagi di sosial media kita provokasi orang untuk membenci orang tersebut. Itu bukan perbuatan orang-orang Islam. Kata Allah apa dalam surah An-Nahl ayat ke-125? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Engkau seru, engkau ajak orang-orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik. Adapun kalau kita lihat ada orang yang berbuat dosa, teman-teman sekalian, maka kita diperintahkan untuk mengajarinya dengan lemah lembut. Makanya dakwah itu mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran, dasarnya adalah cinta. Kalau dakwah dasarnya kebencian, beda kan? Mendakwahi orang karena kebencian beda kan mendakwahi orang karena kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kalau kau lihat ada orang melakukan perbuatan dosa dan kau tahu dia masih bisa berubah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kau ajak orang tersebut dengan hikmah, dengan pembelajaran yang baik, dengan lemah lembut, bukan dengan kasar, dengan keras, dengan kata-kata yang mengolok-olok, dengan menjudge, menghakimi. Itu bukan cara dakwahnya orang-orang Islam. Siapa tahu kau sendiri yang melakukan, kau pastikan itu. Karena engkau menganggap dirimu lebih soleh sehingga kau merendahkan pelaku maksiat tersebut. Jadi kita tidak boleh menjadi orang-orang seperti itu. Selama orang yang kita lihat ini masih bisa dibimbing, maka bimbinglah dan tidak boleh menempuh dengan jalan kekerasan. Tidak boleh, teman-teman semua. Ya, panggilan fasik kepada orang lain terkadang membuat orang lain menjadi marah. Kemudian para syaitan-syaitan ini akan terus-menerus mendorong orang tersebut untuk melakukan perbuatan dosa. Orang yang dikatakan fasik tersebut akan mengatakan, iya memang saya ini berdosa, ya udah sekalian aja saya berbuat dosa. Toh mereka semua menganggap saya pelaku dosa kok, ya nggak teman-teman sekalian. Atau contoh sederhana lah, contoh ringan dalam kehidupan sehari-hari. Oh dia pakai jilbab, tapi kemudian dia buka dasar kerdus kerudung dusta misalnya. Kita ini kadang-kadang lisan kita ini jahat ibu sekalian. Siapa tahu dia lagi belajar, nggak apa-apa kan dia lagi belajar. Yang kau lakukan bukan menghina, mencaci maki. Mungkin dia ada persoalan kehidupan yang membuat dia goncang. Kenapa kita judge orang ini? Padahal dia perlu kasih sayang daripada kita. Dia buka mungkin karena kadang-kadang kita dalam kehidupan ini ada ujian dahsyat sehingga kita nggak sadar kita buka. Kenapa kita hakimi dia? Kenapa nggak kita lakukan sebaliknya? Kita memberikan support kepadanya, kita mendoakannya, kita membimbingnya. Nanti orang yang buka jilbab itu akan mengatakan, memang iya, memang saya pelaku dosa, memang saya kerudung dusta, kerdus tadi ya. Memang saya buruk, ya udah terus mau ngapain? Jadinya begitu kan teman-teman semua. Akibat apa? Akibat lisan-lisan dari kita sendiri yang membuat saudara kita akhirnya ya udah, kamu menilai saya sebagai orang yang buruk, memang saya orang buruk, terus mau apa? Nanti begitu jadinya. Oleh karena itu kita dilarang untuk memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk-buruk seperti itu. Kalau masih bisa kita tahu, masih kita dakwahi dengan cara yang baik. Jadi teman-teman semua, terakhir karena waktunya sudah 2 kali ini diingetin, waktunya sudah habis ya, masih panjang sebenarnya. Udah mau maghrib lagi ya. Panjang nih teman-teman semua ya. Tuh kan. Ya. Intinya teman-teman semua, terakhir dari saya pada hari ini, teman-teman baca surah Al-Maidah ayat 25 di mana ini berisi doanya Nabi Musa alaihissalam agar terhindar dari orang-orang yang fasik. Doa dalam surah Al-Maidah ayat 25, Nabi Musa alaihissalam berdoa, ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku, sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik. Al-Maidah ayat ke-25. Kemudian untuk diri sendiri, teman-teman bisa berdoa banyak ya, doa-doa untuk teman-teman melindungi diri sendiri. Misalnya Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Itu salah satu doa yang diajarkan Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku kerjakan, dari keburukan apa yang belum aku kerjakan. Jadi minta kepada Allah agar kita terhindar dari sifat orang-orang fasik, yaitu mereka yang melakukan dosa besar tidak bertaubat, mereka yang melakukan dosa kecil terus menerus, yang kemudian nanti menjadi dosa besar, dan mereka yang keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah. Itulah pembahasan kita pada hari ini. Tinggal nanti teman-teman share di sosial media atau teman-teman catatannya teman-teman ceritakan kembali kepada anak-anak nanti malam supaya kita tidak lupa. Baik, terima kasih teman-teman semua. Insyaallah